Halo semua, balik lagi nih di podcast Disabes, diskusi santuy sawah besar. Balik lagi sama saya, Rayhan Aura Rohman. Nah ini ada kebetulan narasumber kali ini teman seperjuangan saya nih di penegak sawah besar. Boleh perkenalan dulu, Kak, siapa namanya? Oke, terima kasih Kak Rehan. Sebelumnya, nama saya Muhammad Ibnu Asyahri dari Pramuka Sawah Besar dan Pramuka Jakarta Pusat ya, tepatnya Sawah Besar itu. Oke, kali ini kita akan membahas terkait pekerjaan ya Kak Ibnu ya, sama apa sih manfaat dari pramuka itu di kehidupan Kak Ibnu nih setelah after sekolah di pekerjaan Kak Ibnu yang sekarang ini. Mungkin kalau boleh tahu sekarang lagi sibuk apa sih Kak Ibnu? Sekarang sih lagi sibuk kerja aja Kak. Kerja ya? ya? Kerja sambil beberapa kali itu beraktivitas juga di Pramuka. Di pramuka juga? Iya, masih Kalau lanjut. di pramuka itu masih aktif sebagai apa nih? Alhamdulillah untuk sejauh ini masih dipercaya dan masih sedang mengemban amanah. Oh iya? Ya, menjadi Dewan Kerja Cabang Jakarta Pusat. Oh masih jadi DKC? Iya. Nah kalau betul. boleh tahu di DKC sebagai apa tuh? Kalau di DKC sendiri sih sebagai sekretaris satu. Sekretaris satu? Iya. Nah mungkin habis ini kita bahas terkait pekerjaan kali ya. Oke. Sekarang Kak Ibnu tuh kerja di mana sih emang? Kalau sekarang itu lagi kerja di PT Wisesa Consulting Indonesia yang bergerak di bidang consulting IT. Di terkait IT ya? Iya betul. Nah kebetulan juga saya itu sebelumnya bersekolah di SMK Negeri 1 Jakarta jurusan Teknik Komputer Jaringan. Jadi kurang lebih masih ya sedikit banyaknya masih relate ya. Iya. Nah, habis sih ilmu soft skill yang Kak Ibnu bawa di kepramukaan sampai bisa jadi Kak Ibnu yang sekarang ini nih? Dari pramuka ya? Iya. Lebih tepatnya itu manajerial sih. Manajerial ya? Ya, karena di pramuka lebih tepatnya itu mungkin di tingkat pramuka penegak ya, yang seumuran orang-orang SMA, SMK dan ke atas, itu kita kan dituntut untuk, bukan dituntut ya, emang udah apa ya, ini opini saya aja, bukan alam, maksudnya kayak kita tuh udah di waktunya itu remaja. Hampir dewasa lah kayak gitu, jadi kita harus memiliki dan punya sifat dan sikap terkait gimana cara kita memanage apapun itu. Waktu ya? Iya, entah itu manage waktu, entah itu manage orang mungkin, walaupun kadang-kadang saya masih miss di situ, tapi ya itulah tempatnya untuk belajar. Ya. Nah, ngomong-ngomong terkait manajemen waktu nih, nah kan Kak Ibnu juga sambil kerja nih. Iya. Nah itu ada tantangan sendiri nggak sih buat Kak Ibnu buat manajemen waktu itu? Nah ini teman-teman mungkin ini balik lagi ke tempat di mana kita bekerja. Kadang ada beberapa tempat perusahaan itu kita shifting, entah itu ada shift pagi, siang, dan lain-lain. Terus juga ada juga tempat kerja di mana kita itu office hour. Office hour. Ya, mungkin kalau misalnya office hour bagusnya itu Sabtu Minggu kan libur. Jadi kebetulan ada atau biasanya kegiatan pramuka itu di Sabtu Minggu ya adalah waktu untuk menghadiri atau ikut partisipasi manage kegiatan tersebut. Nah, ya minusnya paling kalau misalnya ada rapat di office hour atau enggak di weekdays itu kadang bisa, kadang enggak, balik lagi ke kapan panitianya atau persiapannya itu dilaksanakan. Contohnya kayak misalnya panitianya ini dia persiapan itu abis maghrib, nah itu mungkin masih sempet, masih bisa hadir, masih bisa after work atau iya pulang kerja kayak gitu. Nah kalau misalnya kebetulan masuk shift, misalnya shiftnya masuk malam, ya udah paginya istirahat dulu, baru siang atau sore ikut kegiatan. Misalnya ada kegiatan di hari Rabu sore atau enggak di Jumat siang, itu masih bisa ngehadirin kayak gitu. Jadi balik lagi ke tempat kerjanya juga sih. Balik lagi ke free time kapan ya? Betul. Jadi biar kapan? Kerjanya gas juga, pramukanya jalan terus ya. Betul, kayak gitu sih. Nah terus buat teman-teman kita juga nih, kan banyak yang di penegak itu kan
SMK SMA sederajat ya. Betul. Nah, ada tips nggak sih buat mereka tuh manajemennya dapet, di pekerjaan juga bisa kan buat manage waktunya. Nah, ada nggak sih? Mungkin ini balik lagi ke pengalaman saya aja sih. Jadi waktu itu kebetulan di Pramuka sendiri, pada saat saya lulus lah lebih tepatnya, pada saat saya setelah graduate dari sekolah, itu kan alhamdulillahnya itu sekolah ngadain job fair lah gitu, cerita singkatnya. Terus saya alhamdulillah keterima di situ. Dan waktu itu juga di mana Pramuka ini lagi senggang-senggangnya kegiatan gitu. Jadi kegiatannya lagi sepi, ibaratkan belum ada event-event besar, dan saya di Dewan Kerja pun belum ada gerakan lagi nih, maksudnya belum ada hal yang ingin dikerjakan. Jadi momen pas sih lebih tepatnya. Jadi kebetulan Pramukanya lagi senggang, ya udah kerjaannya digas kayak gitu. Oh, bisa. Dan tips untuk teman-teman sih ya lebih tepatnya peluang sih. Jadi ketika ada peluang, jadi coba digas aja kayak gitu. Terus juga tipsnya lagi, kalau misalnya ada waktu senggang, coba digunain untuk hal positif sih. Bener. Kayak gitu. Apalagi buat di kedepan nanti kan harus perlu dari channeling juga ya. Jadi bagaimana dari kitanya sendiri juga buat bersosialisasi dengan lain orang lain. Betul. Nah terus kalau saya mau nanya nih terkait dulu, kenapa sih Kak Ibnu milih Pramuka sebagai tempat dewasa diri itu? Oh, tempat menempa diri mungkin. Iya, menempa diri, tempat belajar lah. Tempat belajar lah ya. Kan banyak nih organisasi-organisasi di sekolah kan, apalagi lumayan banyak lah, ada OSIS, PMR, terus Pramuka, terus ada organisasi kepemudaan kan, lainnya lah ya. Kenapa sih Kak Ibnu tuh bisa kecantol lah bahasanya tuh dengan Pramuka ini? Oke, sebenarnya ini kalau mau berflashback sedikit sih, lebih tepatnya itu cerita lucu sih lebih tepatnya, bukan kayak passion dari diri sendiri ya. Oh iya. Jadi tuh sebelumnya saya tuh udah Pramuka Penggalang. Nah, dari cerita Penggalang atau joinnya Penggalang sendiri sih saya juga sedikit lucu sih. Jadi mungkin waktu itu ada Jambore cabang apa Jambore daerah ya, 2013-an apa 2014. Jadi waktu itu saya mendapat cerita lucu-lucu dari teman-teman yang udah ikut kegiatan tersebut. Betul. Jadi di kelas teman-teman yang abis ikut Jambore tuh cerita, gue abis gini gitu, intinya cerita-cerita lucu dan konyol. Ya namanya juga waktu itu SMP ya. Hal-hal yang kayak gitu kan yang digandrungin. Terus, wah kayaknya Pramuka asik nih, ikut Jadi cuman modal itu doang. Modal ikut-ikut. Iya, berharap besok ikut Jambore atau kemah gitu kan. Ternyata abis itu nggak ada lagi selama bertahun-tahun. Sampai lulus SMP, kegiatan yang namanya kemah dari tingkat luar itu nggak ada. Mungkin emang belum ada, atau emang beritanya nggak masuk ke gugus depan di SMP waktu itu. Jadi, kok ya udah berlanjut gitu aja. Kayak gitu. Nah, lanjutlah di tingkat SMK. Pas SMK juga sama. Kayak apa ya? Awalnya tuh saya berniat, bukan berniat ya, kayak udahlah ikut Pramuka wajib aja tiap hari Rabu gitu. Gak usah ikut Pramuka. Gak mau Pramuka intinya gitu yang di tiap hari Sabtu kan. Cuman makin kesini kok teracunin dari pelatih gitu kan. Pelatih hari Rabu itu kayak, nih di Pramuka, kamu kalau misalnya ikut Pramuka inti, nanti ada kegiatan ini itu loh. Waktu itu yang bikin menarik adalah Saka. Jadi waktu itu pelatih pada saat itu ngejelasin kalau di Pramuka itu ada Saka, satuan karya. Jadi dijelasin tuh ada satuan karya apa aja, Bayangkara, Bahari, dan lain-lain. Di situ waktu itu dijelasin juga sub kegiatannya itu, Reka kalau nggak salah kegiatannya, apa nama sebutannya itu, ibaratkan ya udah dijelasin lah di situ. Ada kegiatan ini, kegiatan itu. Kalau kamu ikut Bahari bisa nyelam, bisa ini itu, bisa naik kapal laut, kapal perang kayak gitu. Kalau misalnya ikut Dirgantara bisa terjun payung kan. Itu tuh yang bikin wah asik nih, nggak monoton gitu kan. Ya udah akhirnya ikut makan omongan. Betul.
marketing biasa kayak gitu kan. Nah, udah akhirnya ikut Pramuka Inti. Pas banget juga waktu itu ada mau Raimuna Daerah kalau nggak salah waktu itu, mendekati Raimuna Daerah. Jadi apesnya lagi saya ikut kegiatan, ikut nyemplung Pramuka Inti itu ketika orang-orang udah berkemah lagi. Ketika saya sudah join Pramuka Inti di SMK, orang-orang udah selesai Raimuna Ranting, Raimuna Cabang. Jadi itu saya cuman dapet ceritanya doang. Iya, dapet ceritanya doang, nggak ikut pengalamannya gitu. Jadi kayak orang-orang udah deket, udah dapet baju, udah dapet kit, dapet topi, yang lain-lain. Saya ngeliatin aja, wih asik ya kalian gitu. Jadi kayak ketinggalan lagi gitu. Cuman entah kenapa di situ lah kayak ya udah lanjut sampai sekarang kayak gitu. Jadi ya entah kenapa seiring berjalannya waktu aja sih ikut kegiatan ini. Kayak gitu. Berarti mungkin Kak Ibnu tuh harus buat momen sebut momen tersebut. Bukan ngikutin lagi, harus buat. Bener-bener. Bukan ngikut-ngikut momen tapi bikin momen. Betul. Bener-bener. Kayak gitu sih. Ada lagi cerita terkait yang lucu-lucu? Wah, terlalu banyak sih. Terlalu banyak ya? Takutnya durasi nggak cukup. Oke, terus mungkin karena kita bareng kali ya, udah berapa tahun gitu dihitung? Dari 2016. 2016 ya? Iya. 2016. Mungkin kata-kata buat Kak Ibnu tuh kayak bukan cepet yang masuk, tapi emang ibaratnya siapa yang kuat bertahan sampai akhir kayaknya. Mungkin kali ya. Kayaknya. Iya benar, karena ya betul. Pada saat saya udah masuk, Karehan udah ada di Gudep kan. Iya betul. Dan udah berbaur lah sama teman-teman yang lain, udah ngobrol, udah kenal sama ini itu. Malah pas waktu saya baru masuk, Karehan dan teman-teman dipercaya untuk ikut lomba kan gitu. Sementara saya, yang lain lomba saya nggak ditunjuk ngapa-ngapain gitu, kayak di situ kadang berkecil hati kayak, aduh telat nih gitu. Sedikit berkecil hati waktu itu. Cuman tak kenapa di sini kayak kenapa jadi saya yang bertahan gitu, malah kenapa jadi kita doang. Bener. Gitu. Jadi intinya emang siapa yang kuat sampai bertahan sampai akhir intinya. Bener. Bukan siapa yang paling cepat masuk, tapi siapa yang bertahan paling akhir. Percaya sama proses ya. Betul. Ya? Percaya proses. Betul. Menyala bangku. Kayak mungkin buat penutupan nih, boleh kasih kutipan nih buat teman-teman di Sabes nih. Kutipan apa tuh? Kutipan kata-kata lah. Aduh, yang kayak gini-gini jangan dadakan dong. Nggak siap. Kutipannya paling ya terus percaya aja apa yang menurut kalian itu baik gitu. Itu aja gitu sih. Ya? Iya. Oke, terima kasih nih buat Kak Ibnu. Mungkin bisa silaturahmi di lain waktu ya. Baik, terima kasih juga kalian. Teman-teman di Sabas mungkin sampai segitu episodenya. Jangan lupa buat apa nih Kak Ibnu? Like, comment and subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya. Oh iya bener ya, kayak di YouTube ya. Betul. Biar kita juga makin semangat nih. Betul. Oke, thank you guys. See you.